Halo semuanya, perkenalkan nama saya Timothy Anastasius Adiel Teddy Munte dari kelas 10 MIA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang teks hikayat Bunga Kemuning. Oke, pada zaman dahulu ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang sangat cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya karena ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tidak mau belajar dan juga tidak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Kesepuluh putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah, Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengatur mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tidak terlihat manja dan nakal, malah ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada komunitas. Lebih suka bepergian dengan inang pengasuh bersama dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari pergi-pergi jauh, ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku pergi-pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya raja. Aku ingin perhiasan mahal, kata Putri Jambon. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau, kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah mahal-mahal pada ayahanda mereka. Tetapi jika lain berhubungan dengan Putri Kuning, ia berpikir lalu memegang lengan tangan yang tepat. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat, katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohkannya. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu, kata sang raja. Tidak lama kemudian raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti kata mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri perhiasan itu, pelayan tidak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipakasnya hingga rapi. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap berkeras hati mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Lihat, kita punya pelayan baru, kata seorang di antaranya. Hai pelayan, masih ada kotoran nih. Seorang yang duduk sambil duduk tempat sampah. Taman istana sudah rapi, kembali beracak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut berulang sampai Putri Kuning bencana. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan dipaksanya mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Kalian benar-benar keterlaluan, seharusnya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Biasanya hanya mengganggu saja, kata Putri Kuning dengan emosi. Sudah aku bosan, kita mandi di danau saja, ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tidak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu, kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tidak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, serasa benar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Yang penting ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucapnya lagi. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tidak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanjakan hadiahnya. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau, katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu, sahut Putri Kuning. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah.
Kita harus mengajarnya kebenaran baik, kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tidak lama kemudian Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning lalu menguburkannya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tidak menginginkannya lagi. Sewaktu raja mencari Putri Kuning, tidak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam seribu bahasa. Raja sangat marah. Hai para pengawal, cari dan temukanlah Putri Kuning, teriaknya. Tentu saja tidak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak ada yang berhasil mencarinya. Raja sangat sedih. Aku ini ayahmu buruk, katanya. Biarlah anak-anakku kukirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka ia pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering termenung-menung di taman istana, sedih akan kesalahan Putri Kuning yang hilang tanpa berbekas. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan tentang teks hikayat Bunga Kemuning. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.